Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pilomonu dari SMA Negeri 1 Tibawah. Di kesempatan kali ini, saya akan melaporkan orientasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Angkatan 25. Penerapan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN. Mengapa ASN berakhlak? Karena ini bertujuan untuk menyeragamkan budaya kerja ASN dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berakhlak itu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Latar belakang. Tujuan penyelenggaraan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan budaya organisasi pemerintah, sehingga nantinya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Tujuan peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktu pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dimulai pada tanggal 18 November 2024 sampai pada tanggal 23 November 2024. Bertempat di SMA Negeri 1 Tibawah. Nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Visi pemerintah Provinsi Gorontalo, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi pemerintah Provinsi Gorontalo yang pertama, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam, terutama pariwisata dan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, terciptanya pemerintah yang lebih baik dan lebih melayani. Adapun program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang pertama, pendidikan gratis lebih berkualitas. Yang kedua, kesehatan gratis lebih prima. Yang ketiga, infrastruktur lebih merata. Yang keempat, ekonomi kerakyatan lebih meningkat. Yang kelima, pemerintah lebih melayani. Yang keenam, agama dan budaya lebih semarak. Yang ketujuh, lingkungan lebih lestari. Dan yang kedelapan, pariwisata lebih mendunia. Organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama, daerah adalah Provinsi Gorontalo. Yang kedua, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Yang ketiga, perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Yang keempat, perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang kelima, kepala daerah adalah Gubernur Gorontalo. Yang keenam, sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. 7. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. 8. Staf ahli adalah Staf ahli Gubernur Gorontalo. Yang kesembilan, kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga keterkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan. Yang kesepuluh, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non-manajerial, baik teknis maupun fasilitatif. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang pertama, penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja
yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Yang ketiga, penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Yang keempat, penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan pejabat yang bersangkutan dan instansi pemerintah masing-masing. Yang kelima, penilaian kinerja P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Yang keenam, penilaian kinerja P3K wajib mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Yang ketujuh, hasil penilaian kinerja dari P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. Yang kedelapan, hasil penilaian kinerja dari P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kinerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Yang kesembilan, P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kerja P3K tidak mencapai target kinerja yang disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. 10. Penilaian kinerja P3K diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 11. Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K dalam pelaksanaan tugas jabatan yang sama paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. 12. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan yang sama didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan P3K. 13. Perjanjian hubungan kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan non-PNS mendapatkan persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. 14. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi P3K yang menduduki JPT utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 tahun. Nilai dan etika organisasi di SMA Negeri 1 Tibawa. SMA Negeri 1 Tibawa adalah salah satu lembaga pendidikan menengah atas yang penting dalam sistem pendidikan di Gorontalo. Berikut adalah beberapa karakteristik umum yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Tibawa. Pertama, prestasi akademik. Yang kedua, kurikulum berimbang. Kemudian yang ketiga, fasilitas dan sarana yang memadai. Tenaga pendidik yang profesional. Budaya sekolah yang positif. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Program unggulan, dan pengembangan karakter. Visi SMA Negeri 1 Tibawa. Terwujudnya ekosistem peserta didik yang santun, harmonis, hebat, beriman, ulet, mandiri, dan inovatif, atau sahabat bumi. Misi SMA Negeri 1 Tibawa yang pertama, mengembangkan manajemen sekolah sebagai organisasi pembelajaran melalui kolaborasi warga sekolah dengan stakeholder. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran inovatif yang memiliki tatanan satu kesatuan antara teknologi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan model layanan bimbingan dan konseling yang humanis dan mengakomodasi multi perbedaan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan potensi peserta didik sesuai bakat dan minat pada kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, mengembangkan pendidikan karakter dengan model terintegrasi yang mencerminkan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rencana kerja tahunan. Unit kerja SMA Negeri 1 Tibawa. Identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar peserta didik di kelas. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga, rendahnya konsentrasi peserta didik saat pembelajaran. Isu yang diangkat adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik di kelas.
Gagasan kreatif atau isu yang diangkat. Upaya meningkatkan pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan cara membangun lingkungan belajar yang asik dan menyenangkan. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong peserta didik untuk mau belajar. Motivasi belajar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar, dan motivasi ekstrinsik atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Penggunaan media belajar augmented reality atau AR merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan motivasi belajar ekstrinsik yang dapat mendorong peserta didik mau dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Augmented reality atau AR, sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungannya yang kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time atau menampilkan objek dalam bentuk nyata melalui handphone peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi kehidupan manusia, yaitu kodrat alam dan zamannya. Melihat situasi saat ini, semua peserta didik banyak menggunakan handphone dalam keseharian mereka, maka penggunaan teknologi merupakan salah satu cara yang tepat yang digunakan untuk dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Berikut kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu dalam jangka pendek. Untuk kegiatannya, yang pertama itu konsultasi dengan atasan, yakni tahapannya membuat konsep, kemudian pertemuan dengan atasan terkait konsep yang dibuat. Adapun output atau hasil tahapan kegiatan, yakni tersusunnya konsep model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak di sini ada berorientasi pelayanan, yakni terciptanya komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah, kemudian harmonis, kepala sekolah peduli terhadap perubahan yang dilakukan oleh bawahannya. Adapun jadwal pelaksanaannya yakni Januari 2025. Kemudian yang kedua kegiatannya adalah tindak lanjut mengimplementasikan model PBL dalam pembelajaran. Tahapannya menyusun perangkat pembelajaran, yang kedua membuat jadwal pelaksanaan, kemudian pelaksanaan di dalam kelas. Hasilnya, laporan hasil evaluasi dari model pembelajaran PBL. Penerapan nilai-nilai berakhlak, yakni kolaboratif. Guru membangun kerjasama yang baik dengan peserta didik untuk terciptanya model pembelajaran PBL. Jadwal pelaksanaannya yakni Januari 2025. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu dalam jangka menengah. Untuk tahun kegiatan, tahun kedua 2025. Kegiatan melakukan pengembangan diri, output atau hasil kegiatan belajar melalui PMM dan mengikuti kegiatan-kegiatan seminar. Penerapan nilai-nilai berakhlak, yakni adalah inovatif dan kompeten. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yakni mengimplementasi pemahaman dan pengetahuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, tahun kegiatan, yakni tahun ketiga 2026. Untuk kegiatan, melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Output atau hasil kegiatan, yakni metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek. Penerapan nilai-nilai berakhlak, yakni inovatif, berorientasi pelayanan. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yakni menciptakan proses pembelajaran yang inovasi atau pembelajaran berdiferensiasi.
Dan yang selanjutnya tahun kegiatan yang keempat, yakni 2027, untuk kegiatan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengembangan perangkat pembelajaran berbasis IT. Output atau hasil kegiatan yakni menghasilkan perangkat pembelajaran atau modul ajar berbasis IT. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlak yakni kolaboratif dan inovatif. Dan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yakni menciptakan proses pembelajaran yang berdampak pada prestasi murid. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa besar harapan dengan mengikuti orientasi ini, para P3K guru dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai guru, serta siap untuk mengajar dengan efektif dan efisien. Model ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Penerapan nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk mewujudkan lulusan yang kompeten, kompetitif, dan berdaya saing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.